Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal untuk persiapan pelaksanaan penilaian akhir tahun bidang studi matematika kelas 8 yang dibahas dari soal nomor 19 sampai soal nomor 30. Itu ada 12 soal yang dibahas. Soal pertama 19, Budi membuat kerangka prisma segitiga terbuat dari kawat dengan ukuran alas 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka panjang kawat yang diperlukan adalah. Misalkan kita gambarkan seperti ini prisma segitiga. Nah, ini yang warna biru itu adalah sebagai kawatnya. Nah, panjang kawat yang diperlukan berarti gampang tinggal ditambah-tambah ya. 6-nya ada 2, 8-nya juga ada 2, 10-nya ada 2, sedangkan 15-nya tingginya ada 3. 6 tambah 8 tambah 10 itu keliling dari alas. Jadi rumusnya kita bisa buat rumusnya. Jadi panjang kawat sama dengan 2 keliling ditambah 3 tinggi. Karena kelilingnya ada 2 ya, kelilingnya ada 2, tingginya ada 3. Oke, berarti sama dengan 2 dikali 6 tambah 8 tambah 10. Kemudian ditambah 3 dikali 15. 15 itu tinggi prismanya. Nah, maka panjang kawatnya 2 dikali 24. 24 itu dari 6 tambah 8 tambah 10, 24. Kemudian 3 dikali 15, 45. 2 dikali 24, 48 ditambah 45 sama dengan tentu saja 93. Jawabannya adalah A. Itu soal nomor 19. Soal nomor 20. Gambar di samping merupakan sebuah kayu penahan roda mobil. Luas permukaan kayu tersebut adalah. Nah, luas permukaan kayu, rumus luas permukaan kayu ini berbentuk prisma segitiga ya. Maka rumusnya adalah rumus prisma. Luas prisma yaitu 2 luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, tinggi dibedakan warnanya. Di sini tingginya adalah tinggi prisma yaitu 20 cm yang ini ya. Karena prismanya ini berbentuknya anggaplah tidak berdiri ya. Kalau berdiri seperti tadi soal nomor 19. Nah, sebelumnya ini kan ada kata-kata alas. Alasnya berbentuk segitiga. Di sini lebih tepatnya segitiga siku-siku. Tapi di sini ada satu sisi yang belum diketahui. Ini kan 16 sudah ada tingginya, alas belum ada nih. Nah, ini sisi miringnya sudah ada 20 cm. Nah, berarti kita cari dulu pakai triple Pythagoras untuk mencari sisi ini, sisi alas ini. 3, 4, 5 triple Pythagorasnya kita kalikan semuanya dengan 4. 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Nah, jadinya berapa? 12, 16, 20. Nah, jadinya sisi yang belum ada adalah 12. Nah, itu 12 ini sebagai alas pada segitiga. Kita lihat lagi rumusnya. Luas alas, alasnya berbentuk segitiga. Rumus segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, luas alasnya alas kali tinggi bagi 2. Ini 2 tadi yang tadi ya, dari rumus. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, beda tinggi di sini ya. Ini tinggi warna biru. Ini tinggi warna hitam, tinggi warna biru. Berarti maksudnya tinggi segitiga, tinggi warna hitam adalah tinggi dari prisma. Kemudian 2 dengan 2 bisa kita coret. Mana? Nah, kita misalkan akan coret ya. Nah, 2-nya kita coret. Karena 2 bagi 2 itu 1. 1 tidak usah ditulis. Nah, kemudian maka menjadi luas permukaan sama dengan alas kali tinggi. 2 dengan 2-nya kan sudah habis. Ditambah keliling alas kali tinggi. Alasnya tentu saja 12, tingginya 16. Kemudian keliling alasnya tinggal 12 tambah 16 tambah 20. Keliling dari segitiga.
dikali tinggi segitiganya adalah tingginya tinggi yang ini tinggi prisma ya. Tinggi prisma adalah 20. Nah, maka menjadi 12 kali 16 ditambah 12 tambah 16 tambah 20 kali 20. 12 tambah 16 12 kali 16 ya. 12 kali 16 192 tambah 48 itu dari 12 tambah 16 tambah 20 48. Kemudian dikali 20 jadinya hasilnya adalah 960. Jadi 192 ditambah 960 hasilnya 1152. Nah, tidak ada jawabannya ternyata soal nomor 20 itu. No answer. Tidak ada jawabannya. Sekarang kita teruskan soal nomor 21, 22, dan 23. Soal nomor 21. Banyak sisi dan rusuk pada 5 segi 8. Kalau sisi segi 8, kalau sisi segi n itu kan n ditambah 1. Jadi kalau segi 8, 8 ditambah 1 sisinya berarti 9. 9 ya. Kemudian rusuknya adalah 8 dikali 2, 16. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 22. Diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm 6 cm. Jika tinggi limas 7 cm, maka volume limas adalah. Nah, volume limas berarti rumusnya adalah luas alas dikali tinggi dibagi 3. Alasnya berbentuk persegi, jadi sisi kali sisi. Jadinya volume limas adalah S kali S kali T bagi 3. S-nya 6. Jadi 6 dikali 6 dikali tingginya 7. Jadi 6 kali 6 kali 7 dibagi 3. Nah, kalau ada perkalian dengan pembagian, kalau lebih mudah dibagi, maka bagi dulu. Coret. Di situ dicoret dibagi. Yang mana yang dibagi? 6 bagi 3. 6 dibagi 3. Kita coret dua-duanya. Nah, 6 bagi 3 itu 2 kan? Kita tulis 2-nya. Nah, maka tinggal 2 kali 6, 12 dikali 7, 84. Maka jawabannya adalah 84 cm C. Nah, kemudian soal nomor 23 diberikan data-data sebagai berikut min. Min itu rata-rata. Rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data maka tinggal ditambah-tambahkan. 50 tambah 41 tambah 73 tambah 50 tambah 55 tambah 66 tambah 44 dibagi 7. Kenapa 7? Karena banyak angkanya, ada 7, banyak datanya. 50, 41, yang ketiga 73, yang keempat 50, yang kelima 55, yang keenam 66, yang ketujuh 44. Jadi ada 7. Tinggal ditambahkan, hasilnya 379, kemudian dibagi 7. Hasilnya adalah 54,142 dan seterusnya. Tidak berujung sampai tidak terhingga. Kita bulatkan menjadi 54,1. Jadi jawabannya adalah C. Itu nomor 23. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semuanya dari nomor 19 sampai nomor 23. Kalau belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Oke, nomor 24, 25, dan 26. Nomor 24, data penjualan beras dari toko sembako pada 5 hari minggu pertama bulan Januari adalah sebagai berikut. Banyak beras yang terjual melebihi rata-rata penjualan terjadi pada hari apa? Berarti pertama kita harus tahu dulu rata-ratanya. Rata-rata penjualannya. Rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data, maka kita jumlah-jumlahkan yaitu 20 tambah 50 ini ya di sini nih. 20 tambah 50, ini kan sampai 50 ini hari Selasa. Hari Rabu 40, hari Kamis kan 70, hari Jumat 30. Bukan dibagi 7, ini salah ya. Bagi 5 karena ada 5, 1 2 3 4 5.
Itu bekas yang tadi ya, harusnya ini bagi 5. Mohon maaf ya. Udah, berarti kita teruskan 210 bagi 5. Nah, sekarang udah benar di sini 5 ya. 210 bagi 5 hasilnya adalah 42 ya. Maka rata-ratanya atau minnya adalah 42. Nah, 42 itu yang ditanya yang lebih dari rata-rata, berarti penjualan yang lebih dari 42 kuintal. Berarti terjadi pada hari Selasa. Selasa kan ada 50 nih. Sama hari Kamis 70. Jadi Selasa dan Kamis. Jawabannya adalah B. Nomor 25, perhatikan tabel, ada nilai, ada frekuensi. Artinya nilai 75 ada sebanyak 8 siswa, nilai 77 ada sebanyak 9 siswa, nilai 80 ada sebanyak 10 siswa, nilai 82 ada sebanyak 6 siswa, nilai 85 ada sebanyak 4 siswa, nilai 87 ada sebanyak 2 siswa, nilai 90 ada sebanyak 1 siswa. Berarti jumlah siswanya tinggal ditambahkan 8 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jawabannya adalah 20. 40, mohon maaf, banyak siswa adalah 40. 8 tambah 9, 17 tambah 10, 27 tambah 10 lagi 37 ya, 40. Mediannya berarti ada di angka ke-20 dan ke-23 ya. Berarti ada dua angka yang di tengah. Median itu nilai tengah. Median ada di data ke-20 dan ke-21. 20 dan 21 ya. Setelah 20, 21. Di tengahnya, angka yang di tengah. Angka yang ke-20 itu angka yang keberapa? Kita lihat di sini. Ini angka dari 1 sampai 8 adalah nilainya 75 semuanya. 75, 75, 75, 75, 75 gitu ya. Kemudian 8 ditambah 9, 17. Nah, kemudian berarti setelah 75 nilainya adalah 77 sampai ke angka ke-17. Kan 8 tambah 9, 17. Jadi angka dari angka 1 sampai 8 adalah 75. Kemudian setelah 8 kan 9. 9 sampai 17 adalah 77. Berarti berikutnya ini dari 18 sampai 27. Angkanya adalah 80. Jadi otomatis angka ke-20 juga 80, angka ke-21 juga 80. Karena angka dari 18 sampai 27 adalah angka 80. Nah, jadi data ke-20 ada 80, data ke-21 juga 80. Nah, kemudian tinggal dirata-ratakan ya, cara mediannya dari rata-rata dua angka ini. Jadi minnya atau mediannya ya, bukan minnya, ini salah juga nih. Bukan min, median. Mohon maaf. Median. Median. Med aja kita singkat median. Nah, mediannya 80 tambah 80 bagi 2, 80 tambah 80, 160 bagi 2. Jadinya 80. Maka jawabannya adalah 80 alias B. Kemudian modus dari data. Modus itu angka yang paling sering muncul. Di sini angka yang paling sering muncul adalah tentu saja 80. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Ada 3. Jadi angka yang paling sering muncul adalah 80. Angka 90 cuma 2. Angka 70 juga 2, 73 hanya 1, 95 hanya 1. Jadi jawabannya adalah B. 26B. 27 dan 28. 27 gambar tersebut menyajikan penghasilan tiap bulan seluruh kepala keluarga di dusun makmur berkah. Banyaknya kepala keluarga di dusun tersebut, tinggal ditambah-tambah berarti ya. Maka kita tambahkan yang ditambah ini ya, 20 tambah 20 tambah 30. Ini 30 berarti ada di tengah-tengah 20 dan 40. Kemudian ini 50 ada di tengah-tengah 40 dan 60. Ini 60, ini 70 dan seterusnya. Makanya tinggal ditambahkan 20 tambah 20 tambah 30
tambah 50, tambah 60, tambah 70, tambah 40, tambah 40, tambah 20, tambah 10. Berapa jawabannya? 360. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 28. Nilai rata-rata IPA dari 29 orang siswa adalah 84,5. Jika nilai IPA Doni yang bernilai 95 ditambahkan, maka rata-rata nilai ujian bahasa Indonesia sekarang adalah rata-rata berarti 29 orang siswa tadi dikali 84,5 ditambah nilai si Doni ya. Dibagi dengan banyaknya orang, asalnya 29 ditambah si Doni jadi banyaknya orang 30. 29 kali 84,5 ditambah 95 hasilnya 2545,5. Kemudian dibagi 30. Hasilnya adalah 84,85. 84,85 jawabannya antara A dengan B. Jawabannya adalah B karena 5 itu kalau dihilangkan 8-nya bertambah 1 ya. 5 kita coret, kita dibulatkan ya, kita hapus 5-nya, maka 8-nya bertambah 1 jadi 9. Karena 5 itu angka besar. Kalau angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dibuang, maka di depannya bertambah 1. Tapi kalau angka 4, angka 3, angka 2, angka 1, angka 0 dibuang, angka di depannya tetap. Jadi jawaban yang benar adalah B. Itu nomor 28. Kemudian nomor 2, nomor terakhir. Dalam percobaan melambungkan 3 uang logam, peluang muncul 2 angka adalah 3 uang logam berarti pertama kemungkinan munculnya angka-angka. Uang logam pertama angka, uang logam kedua angka, uang logam ketiga angka. Angka itu yang angka misalkan 500 atau 1000. Itu yang angka 1000-nya ya. Yang kebalikannya kan gambar. Nah, misalkan angka pertama angka, uang logam kedua angka, uang logam ketiga angka barengan ya dilambungkannya. Kemudian kemungkinan kedua adalah angka-angka gambar. Kemungkinan ketiga angka gambar angka. Kemungkinan keempat angka gambar-gambar. Kemungkinan kelima gambar angka-angka. Kemungkinan keenam gambar angka-gambar. Kemungkinan ketujuh gambar-gambar angka. Kemungkinan 8 gambar-gambar-gambar. Nah, dalam percobaan melambungkan 3 uang logam berarti ada sebanyak 8 kemungkinan. Peluang muncul 2 angka. Nah, cari yang 2 angka. Yang A-nya ada 2 berarti kalau 2 angka. Maka ada sebanyak berapa? Kita cek ya. 1, 2, 3. Cuma ada 3. Ada 3. Jadi ada 3 dari 8. Maka jawabannya adalah 3/8. Kemudian nomor 30, nomor terakhir. Sebuah dadu dilambungkan sekali, peluang muncul mata dadu bilangan prima. Nah, dadu itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bilangan prima itu ini ya. 2, 3, 5. Bilangan yang hanya memiliki 2 buah faktor. Yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. Kalau 4 itu lebih dari 2 faktor. Karena faktornya adalah 1, 2, dan 4. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 2, 4. Kalau ini ada 4 nih. 1 dikali 6. Kemudian 2 dikali 3. Jadi angkanya 1, 2, 3, 6. Ada 4 faktor. Kalau ini cuma 2 ya. 5 itu 1 kali 5 doang. Nggak ada perkalian yang lain. 3 juga 1 kali 3 doang. Nggak ada perkalian yang lain. 2 juga 1 kali 2 doang. Nggak ada perkalian yang lain. Nah, peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah, nah, bilangan primanya ada 3. Kemudian semuanya ada 6. Jadi 3/6. Nah, sedangkan 3/6 di sini tidak ada. Maka disederhanakan. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadinya 1/2. Jawabannya adalah C. Itu saja yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.